Indonesia, China PR, Bahrain, Saudi Arabia, Australia, Jepang. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan sampai ke babak ini tentu karena perjuangan, kerja keras, dan penampilan yang luar biasa dari skuad Garuda. Di putaran ketiga ini, Timnas Indonesia berada di grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Walaupun tergabung bersama tim-tim besar dan kuat, Shin Tae-yong tidak takut dan cenderung enjoy melihat hasilnya. Begitupun dengan punggawa-punggawa Garuda, dengan kompak mereka menyuarakan untuk tidak takut dan siap menghadapi lawan-lawan mereka nantinya. Menurut Choi In-cheol, Shin Tae-yong telah memperkirakan undian yang sulit untuk Timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya bakal mulai fokus untuk mempersiapkan tim agar bisa meraih hasil terbaik dalam setiap pertandingan yang dijalani nanti. Sekarang kami mempunyai cukup banyak waktu untuk mempersiapkan diri sebelum pertandingan dimulai, dan kami akan berusaha mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk membuat fans bahagia dan bangga dengan tim kesayangan mereka, kata Shin Tae-yong. Media-media dan publik Vietnam gencar menyorot perjalanan Timnas Indonesia yang sampai ke putaran ketiga dan sekarang tergabung di grup C. Mereka menganggap Timnas Indonesia tergabung di grup neraka karena di sana ada Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang merupakan tim yang sudah langganan tampil di Piala Dunia. Sehingga tidak heran jika negara-negara tersebut dijagokan juga untuk merebut tiket ke Piala Dunia. Walaupun begitu, media-media Vietnam tersebut, salah satunya Soha.vn, optimis dan yakin Timnas Indonesia mampu merebut posisi keempat di klasemen akhir. Karena dari 5 negara yang ada di grup C, ada 2 negara yang bisa dikalahkan Timnas Indonesia. Kedua tim itu adalah China dan Bahrain. Soha menilai kekuatan China dan Bahrain tidak terlalu kuat, sehingga Timnas Indonesia harus benar-benar mempersiapkan diri untuk bisa mendapatkan hasil terbaik saat melawan China dan Bahrain. Media asal Vietnam itu juga merasa bahwa kekuatan Timnas Bahrain dan China tidak jauh berbeda dengan kekuatan Timnas Indonesia. Sehingga Timnas Indonesia punya peluang finish di posisi keempat grup C dan meraih tiket ke putaran keempat kualifikasi. Nah, gimana nih menurut Sobat Garuda, pandangan dari media Vietnam tersebut? Jarang-jarang nih mereka sadar dan mengakui bahwa kekuatan Timnas itu memang layak diperhitungkan. Media Vietnam Soha juga mengingatkan kembali tentang masa kelam Timnas Indonesia pada 12 tahun silam, di mana pada saat itu Timnas Indonesia mengalami kekalahan terbesar yang membuat malu seluruh rakyat Indonesia. Tepatnya di tanggal 29 Februari 2012, di mana saat itu skuad Garuda harus bertandang ke Bahrain untuk melakoni kualifikasi Piala Dunia 2014. Bertempat di Bahrain National Stadium, Timnas Indonesia yang diperkuat nama-nama seperti Gunawan Dwi Cahyo, Irfan Bahdim, Diego Michels hingga Ferdinand Sinaga harus rela dibantai 10 gol tanpa balas oleh Bahrain. Kekalahan itu pun membuat Timnas Indonesia asuhan pelatih Aji Santoso harus berada di dasar klasemen dengan mencetak 3 gol namun kebobolan 26 gol.
Namun kini adalah masa yang berbeda. Media Vietnam tersebut mengungkapkan jika pertandingan melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti akan jadi momen yang tepat untuk membalas dendam atas kekalahan timnas Indonesia yang sangat telak tersebut. Mengingat komposisi pemain timnas Indonesia saat ini di bawah asuhan Shin Tae-yong, rasa-rasanya meraih kemenangan atas Bahrain bukan hal mustahil. Terlebih, timnas Indonesia masih akan diperkuat beberapa pemain keturunan baru dalam menyambut putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, akankah timnas Indonesia mampu untuk membalas kekalahan menyakitkan 12 tahun silam atas Bahrain? Tuliskan pandangan Sobat Garuda. Walaupun sebelumnya ada media-media di Vietnam yang mengakui kekuatan timnas Indonesia untuk setidaknya finish di posisi keempat. Namun salah satu media Vietnam ini, yaitu BJTV, justru meremehkan peluang timnas Indonesia merebut tiket Piala Dunia. Bahkan mereka menyebut kelolosan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bisa terjadi karena adanya faktor keberuntungan saja. Mereka seakan tidak terima karena Indonesia lolos ke babak ketiga setelah berhasil mengalahkan Vietnam 2 kali. Mereka berkilah, Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam karena pada saat itu, Vietnam dalam kondisi yang sangat labil di bawah asuhan pelatih Philippe Troussier. Jika seandainya mereka dalam kondisi terbaik, maka yang akan masuk ke putaran ketiga adalah Vietnam, ungkap BGTV. Media-media Vietnam yang julid akan pencapaian timnas Indonesia ini pun menganggap timnas Indonesia akan jadi bulan-bulanan tim-tim di grup C. Selain itu, mereka menyombongkan diri bahwa timnas Indonesia tidak akan mampu untuk melampaui pencapaian timnas Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2018 lalu. Di mana pada saat itu timnas Vietnam mengemas 4 poin, hasil imbang melawan Jepang dan kemenangan atas Cina. Jadi, ayo Garuda tunjukkan bahwa keajaiban itu akan terjadi di putaran ketiga. Buktikan bahwa timnas Indonesia layak jadi wakil Asia Tenggara di Piala Dunia 2026. Semua rakyat Indonesia selalu mendukung dan mendoakanmu.